Pada perkuliahan perekonomian Indonesia kali ini kita akan mempelajari atau membahas mengenai kebijakan fiskal ya. Jadi ketika lahir sekitar tahun 1930-an, kebijakan fiskal ini diarahkan untuk menstabilkan daripada ekonomi makro. Dalam perkembangan terakhir, kebijakan fiskal ini justru lebih fokus kepada cara untuk mengurangi daripada defisit anggaran ya. Jadi pokok kebijakan fiskal itu yang pertama itu ada prioritas-prioritas ya. Ada prioritas pertama ini mengatasi defisit atau permasalahan APBN lainnya. Kemudian prioritas kedua dari kebijakan fiskal ini adalah untuk mengatasi masalah stabilitas ekonomi secara lingkup makro ya. Jadi kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah itu terjamin atau maksud terlihat tampak ya, tercermin dalam APBN pemerintah ya, anggaran pendapatan belanja negara yang dibuat oleh pemerintah, disahkan oleh DPR. Nah, ini merupakan pengelolaan terhadap pengeluaran negara dan penerimaan negara guna mencapai pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, stabilitas harga dan stabilitas posisi eksternal. APBN itu dikatakan sehat dan kuat apabila tidak syarat dengan beban fiskal yang bersifat non diskresioneri, atau di sini pemerintah akan memberikan ruang gerak yang luas bagi kebijakan pemerintah. Jadi beban fiskal non diskresioneri ini artinya ada batasan-batasan yang maulah, sehingga ruang gerak itu akan tidak bisa bebas ya. Di sebelum tahun 2000, APBN ini menerapkan anggaran berimbang dan menerapkan neraca T-CON namanya ya. Namun sesungguhnya APBN sebelum tahun 2000 menganut prinsip anggaran defisit ya. Mengingat bahwa komponen pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dan atau adanya perolehan hasil dari divestasi saham pemerintah pada sejumlah BUMN yang diperhitungkan sebagai penerimaan negara ya. Lalu tahun anggaran 2000, APBN telah menerapkan sistem ini berubah menjadi Government Finance Statistic atau GFS. Government Finance Statistic ini adalah standar internasional dalam hal pelaporan keuangan pemerintah ya. Pembiayaan anggaran atau below the line secara eksplisit mulai diperlihatkan pada APBN tahun 2000. Jadi fungsi komponen pembiayaan anggaran itu adalah untuk membiayai defisit atau untuk menampung surplus dari APBN. Pembiayaan defisit ini adalah semua jenis pembiayaan yang digunakan mohon maaf. Pembiayaan defisit ini adalah semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit belanja negara yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri maupun pembiayaan luar negeri secara bersih ya. Dia berperan sebagai alat untuk memperkirakan dampak operasi keuangan pemerintah terhadap perekonomian, kemudian perubahan di dalam kewajiban pemerintah baik yang berkaitan dengan pembayaran kembali segala kewajiban pemerintah atau dalam hal ini di istilah repayment di masa yang akan datang. Nah, kemudian perubahan likuiditas yang dimiliki pemerintah atau liquidity holding ya. Nah, konsep defisit anggaran ini terjadi apabila pengeluaran pemerintah itu lebih besar daripada penerimaan. Kira-kira saat ini pemerintah kita defisit tidak? Kira-kira jawabannya nah. Kalau ditanya apakah pemerintah Indonesia saat ini dalam kondisi defisit anggaran atau tidak? Jawabannya defisit ya, karena kita ini lebih besar beban pengeluaran ketimbang pendapatan saat ini. Pendapatnya musim Covid ya kan, pembiayaan akhirnya banyak untuk apa? Untuk penanganan Covid aja nukar ada 7 berapa ya kalau vaksin. Di banyak akhirnya pengeluaran penerimaan sedikit, lalu defisit berhutang ke negara lainnya lah. Jadi ada dua konsep defisit yang penting. Yang pertama ada yang namanya overall
balance atau keseimbangan umum. Ini merupakan selisih antara pengeluaran dan penerimaan negara. Yang kedua, konsep defisit ini adalah primary fiscal balance atau keseimbangan primer yang merupakan selisih antara pengeluaran pemerintah di luar pembayaran bunga utang atau pinjaman dengan penerimaan. Komposisi pembiayaan anggaran, jadi pembiayaan anggaran itu dikelompokkan menjadi dua. Ada pembiayaan dalam negeri, ada pembiayaan luar negeri. Nah, contoh-contoh dari pembiayaan dalam negeri, misalnya sektor perbankan dalam negeri. Di sini ada pembiayaan yang berasal dari perbankan dalam negeri, dapat berupa pinjaman atau kredit bank. Yang kedua, dari sektor perbankan dalam negeri ada penggunaan sisa anggaran lebih (SAL). Namun di pemerintahan di APBD, APBD silpa dan lain masih ya, sisa lebih penghitungan anggaran. Kalau di sini penggunaan sisa anggaran lebih, anggarannya tuh sudah selesai tahun anggaran, lalu ada lebihannya pada tahun-tahun anggaran sebelumnya, ini tersimpan pada rekening-rekening pemerintah baik di bank-bank umum maupun bank sentral. Kemudian sektor perbankan dalam negeri adalah penambahan simpanan pemerintah di sektor perbankan dalam hal terdapat sisa anggaran lebih pada pelaksanaan APBN. Itu adalah yang pembiayaan dalam negeri, sektor perbankan dalam negeri. Kemudian ada lagi sektor non perbankan dalam negeri, misalnya penerimaan hasil divestasi saham pemerintah pada BUMN dan penerimaan privatisasi BUMN itu non perbankan dalam negeri ya. Kemudian penjualan obligasi pemerintah, ini termasuk fiskalisasi ya. Kemudian penjualan aset perbankan dalam program restrukturisasi atau penyehatan agar bank itu tetap eksis, tetap sehat. Kemudian penyertaan modal pemerintah. Nah, hasil privatisasi maupun penjualan aset restrukturisasi perbankan tidak dapat dianggap sebagai unsur penerimaan negara karena transaksi tersebut merupakan pemindah bukuan aset dari yang kurang likuid ke bentuk yang lebih likuid. Nah, dalam upaya memperhatikan likuiditas pada posisi keuangan, pemerintah guna menutup kekurangan dalam pembiayaan pengeluaran negara. Dan hal tersebut akan berpengaruh pada posisi kekayaan pemerintah di masa yang akan datang. Nah, kemudian pembiayaan luar negeri. Ya, pembiayaan luar negeri. Tadi kan pembiayaan pembiayaan anggaran tadi dalam negeri sudah kan tadi kan saya disampaikan. Di pembiayaan dalam negeri ada yang sektor perbankan, ada yang sektor non perbankan. Nah, kemudian yang luar negeri ya, pembiayaan luar negeri ini merupakan net penarikan pinjaman luar negeri. Nah, baik pinjaman program maupun pinjaman proyek. Nah, dikurangi dengan pelunasan pokok dari pinjaman luar negeri tersebut. Nah, yang dimaksud pinjaman program itu apa? Pinjaman program itu bisa berupa valuta asing yang dapat dirupiahkan untuk membiayai berbagai program-program pembangunan yang telah direncanakan. Ya, untuk mencairkan pinjam program ini pemerintah biasanya diharuskan melaksanakan berbagai kebijakan yang menjadi syarat pencairan tersebut, policy metric. Nah, jadi artinya diatur oleh negara yang meminjamkan, negaranya yang meminjamkan akan diaturnya dulu. Nah, yang dimaksud pinjaman proyek ini penggunaannya lebih terarah kepada pembiayaan pelaksanaan dari suatu proyek tertentu sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam pengeluaran pembangunan. Pinjaman luar negeri yang dikenal sebagai penerimaan pembangunan atau penerimaan luar negeri dalam konsep T-account sesuai dengan JFS tadi tidak dapat dianggap sebagai unsur penerimaan negara, melainkan unsur pembiayaan negara. Karena net daripada penarikan pinjaman luar negeri mempengaruhi posisi atau beban kewajiban pemerintah yang akan datang dan harus membayar akhirnya kayak itu. Nah, peranan pembiayaan dalam negeri ini diharapkan semakin meningkat sebagai cermin daripada peningkatan kemandirian dan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar negeri. Nah, itu ya. Jadi itulah mengenai kebijakan fiskal ya dalam mata kuliah perekonomian Indonesia.
ini aja dulu, mungkin ada didiskusikan, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut atau eh, bisa tanyakan nanti kan di grup ya, apa yang mau didirikan kita diskusikan sama-sama ya. Terus aja dulu, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.